Halo teman-teman, selamat datang di channel MIJ.com bersama saya Febri. Hari ini kita dapat rakitan PC yang lumayan jauh ya. Ini datangnya dari orderannya masuk dari tebing tinggi atau Siantar. Kayaknya sih tebing tinggi ini teman-teman. Oke, jadi total rakitan PC-nya kali ini sekitar 8.091.000 menggunakan Intel Core i3 12100F. i3 12100F, ini dia teman-teman, bisa terlihat. Dan juga Asus Prime H610MR untuk motherboard. Ya ini teman-teman, ini dari Asus. Dan juga RAM Apacer Knox DDR4 2x8GB 3200 W ya teman-teman. Oke, VGA-nya Sapphire Pulse RX 6600. Dan juga NVMe-nya dari Apacer juga, ini 512GB. Ini teman-teman. Dan juga casingnya nanti menggunakan Paradox Gaming Raki yang berwarna putih. Jadi temanya kali ini agak-agak ala-ala putih dikit ya teman-teman. Jadi cuma VGA doang yang nggak warna putih, karena kita nggak dapat juga gitu. Karena kalau ada pun VGA yang warna putih untuk RX 6600 harganya jadi jauh lebih mahal gitu. Dan juga untuk power supply, nah ini dia power supply yang lagi hot nih teman-teman, Sabun Lux katanya. Oke. Jadi sekilas tentang power supply ya teman-teman. Jadi sebenarnya power supply itu dari sisi kami, apalagi yang katanya itu Sabun Lux bermasalah gitu. Itu kan bermasalah tergantung dari sisi si user, tergantung dari kelistrikan mereka itu gimana gitu. Kami sebagai toko atau bahkan distributornya, mereka atau kami juga bisa jauh lebih ngelihat gitu, apakah power supply ini banyak rusak atau enggak gitu. Karena kalau ujung-ujungnya power supply itu rusak, pasti distributornya atau pihak dari PT DTG ini pasti bakal tahu berapa sih jumlah rusaknya gitu. Tapi sejauh ini nggak gitu banyak rasio rusak persentasenya gitu dari jumlah yang dijual gitu loh. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, kalau balik lagi semua ke budget dari user. Kalau budgetnya nggak terbatas, ya gampang aja teman-teman. Kami sebagai toko, ya kita tinggal ngasih barang yang best of the best gitu. Misalkan ada orang yang datang atau user datang ke toko, bang, budget saya unlimited. Oh, ya itu paling cocok teman-teman. Dan di sisi kami paling gampang karena kami nggak mikirin budget lagi dari user tersebut. Kasihkan aja semua best of the best. Ada sebiji PSU yang harganya udah 7 juta. 5 jutaan sampai 7 juta. Itu yang ratingnya platinum gitu. Itu bahkan udah budget satu PC-nya orang gitu loh. Jadi cuma dia PSU doang harganya 5-7 juta dan total rakitannya bisa hasilnya 60-70 juta gitu. Jadi memang kita gampang cerita, oh ini Sabun Lux, ini nggak bagus, oh ini bagus, ini bagus. Tapi ujung-ujungnya kita pikirin masalah budget. Karena kalau kita hemat di satu tempat, tapi kita bisa mendapatkan hal yang lebih bagus di tempat lain, kan kenapa enggak? Dan PSU ini juga nggak terlalu buruk. Balik lagi ke poin pertama ya. Karena kami sebagai toko atau sebagai distributor, kita tahu rate baliknya itu sebenarnya berapa gitu loh. Jadi kita nggak bisa asal ngomong, asal ngejudge, oh karena 1 review, 2 review, atau 3 postingan dari orang, PSU itu buruk gitu. Jadi ya balik lagi ke kelistrikan kita masing-masing gitu teman-teman. Oke, jadi saya pribadi, saya punya pengalaman yang cukup pahit sama ada brand terkenal, AX 1500i. Waktu itu saya beli harganya 7 jutaan. Ini saya ngomong sebagai pribadi ya, sebagai saya pribadi sendiri. Itu pengalaman pribadi yang saya punya sendiri gitu loh. Di depan mata saya itu PSU meledak gitu loh. Jadi PSU 7 jutaan juga bakal bisa rusak gitu loh. Jadi bukan karena dia mahal, oh artinya dia dewa gitu. Dia nggak bisa rusak, dia vulnerable gitu. Dia pokoknya yang terbaik nggak akan rusak, nggak juga. Konteks PC rakitan nggak kayak gitu ya teman-teman. Oke, sekilas info. Jadi itu tentang PSU yang katanya Sabun Lux. Oke, jadi bisa terlihat ya teman-teman. Semua komponennya khususnya, nah ini prosesor, bisa kelihatan nggak? Nah masih segel ya teman-teman. Oke, ini masih segel. Oke. Dan juga nih motherboardnya masih segel ya teman-teman. Gres, barangnya baru nih. Oke, lalu ya ini NVMe dan juga ini RAM-nya.
Jadi saat ini kita sedang melakukan proses ngerapin kabel ya, atau bahasa kerennya itu cable management. Jadi kemungkinan di video kali ini kita nggak akan sempat untuk ngetes game-game lebih lanjut gitu, karena waktunya sangat terbatas dan usernya ini udah bakal mau jemput PC-nya dan balik ke kotanya di tebing tinggi ya teman-teman. Oke, bisa terlihat di sini prosesnya. Pokoknya kita pastiin semuanya itu rapi, semuanya itu neat lah, clean gitu, clean look ya teman-teman. Jadi berapapun harga PC teman-teman yang teman-teman rakit di kami di MIJ Komputer, kami usahakan semuanya tetap rapi, tetap baik gitu ya. Dan kita pasti akan stress testing dulu, stress testing semaksimal mungkin. Jadi kalau misalkan ada komponen yang defect atau cacat, itu pasti langsung akan kami ganti gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi saat ini kita sedang melakukan, ya ini udah selesai sih proses stress testnya Cinebench R23 dan juga 3D Mark TimeSpy ya teman-teman. Cinebench R23 itu untuk prosesor dan juga 3D Mark TimeSpy-nya itu untuk si GPU atau VGA. Oke, jadi selanjutnya nanti kita akan mengetes pada saat bermain game ya teman-teman. Gamenya itu game Valorant, jadi ya karena waktunya agak singkat, jadi sementara cuma Valorant aja yang bisa kita tes. Kalau GTA 5 kayaknya nggak sempet lagi untuk ngopi gitu teman-teman. Oke, jadi bisa terlihat di sini. Geser layarnya. Oke, ini udah selesai stress testnya. Bisa terlihat di layar. Ini hasilnya, skornya 7524. Oke, bisa terlihat ya teman-teman. Dan juga ini temperatur maksimum yang dihasilkan ya 81 ya teman-teman, temperatur maksimumnya ya. Ini karena si prosesornya atau CPU-nya itu nggak pakai cooler apa-apa. Ini maksudnya cuma pakai stock cooler bawaan Intel, bisa terlihat di sini ya. Jadi dia cuma pakai stock cooler atau cooler bawaan Intel ya teman-teman. Oke, jadi saat ini kita akan melakukan proses bermain game. Gamenya kita tutup. Bang, ini udah ini kan? Udah screenshot? Oh, bentar ya. Kita screenshot dulu hasilnya ini. Oke, mohon ditunggu teman-teman. Jadi setiap perakitan PC akan kita save performa dari Cinebench-nya dan juga 3D Mark-nya. Jadi kita ngelihat lebih kurang lah apakah performanya udah sesuai atau belum gitu. Kayaknya resolusinya masih 4K tadi. Mana? 4K tadi. Ini Pak. Oke, kita masuk dalam setting dulu. Oke, teman-teman, kita coba aja 4K ya, 4K ini. Bang, cara apply settingnya gimana? Apa ya? Apply settingnya? Masukin aja kan play setting. Udah langsung berganti dia ya? Iya. Oke teman-teman, jadi saat ini FPS yang dihasilkan itu sekitar 170-an, 180-an, 200-an. Tuh, mantep ini. Walaupun pakai teman-teman pakai monitor 4K, udah kenceng dia, udah ratusan teman-teman. Oke, coba kita lihat ya gimana dia kalau pakai monitor Full HD. Nggak ngaruh bang, nggak ada berubah. Ini bro, coba itu kan ada play. Oh iya, play dulu ya.
Berubah. Enggak. Nggak ada yang berubah. Memang lah ini kita dari sini aja. (80p) 1920 kali 1080. Oke, ini saat ini kita sedang di resolusi Full HD ya teman-teman. Bisa terlihat FPS yang dihasilkan 270, 260, bahkan 300-an. Jadi buat teman-teman yang mau ngerakit PC dengan budget ini, dengan opsi monitor yang 240 Hz atau bahkan ya bisa ya, ini udah bagus ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian itu videonya. Jadi ini PC-nya udah selesai, nanti tinggal kami packing, tinggal kami siapkan lah semuanya untuk dibawa usernya ke tebing tinggi ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau ngerakit PC secara profesional, langsung aja datang ke toko kami, Jalan Pajang nomor 8B Medan, daerah Tamrin Simpang Sutrisno. Atau boleh WhatsApp di 081 1618 1628. Buat teman-teman yang mau ngelihat paketan PC, bisa kunjungi website kami di www.mijcom.id atau cari aja di Tokopedia MIJcom ya. Dan juga buat teman-teman yang mau melihat rakitan-rakitan kami sebelumnya, bisa kunjungi Instagram kami @mijkwmp. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.